Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini masih kita melanjutkan matan dari Qawaidul Arba' juga syarahnya, yaitu Syarhul Qawaidil Arba' dari Syekh Muhammad At-Tamimi, syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Masih kita di kaidah yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu wadalilul ahjari wal asjar, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Nah, di poin ini dalil tentang al-ahjar, orang-orang yang menyembah bebatuan, wal asjar, dan orang-orang yang menyembah pepohonan. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, ayat yang ke-19 sampai ke-20. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Ini juz yang keberapa? Lupa atau enggak tahu antum? Juz 27 ya. An-Najm. Afara'aitumul lata wal uzza. Maka apakah kamu patut orang-orang musyrik menganggap berhala yang Allat, dinamakan berhala Allata, wal uzza dan Uzza, wa manat, dan manat, salisatal ukhra. Jadi ada berhala itu yang namanya Allata, wal uzza, dan manat. Jadi ada berapa namanya? Lat, Uzza, dan manat. Ini ada 3. Kata Fadilatun Syekh Saleh hafizahullah, qauluhu wa dalilul ahjari wal asjar, dalil tentang bebatuan dan pohon-pohonan. Fi hadhil ayati, pada ayat ini kata beliau, dalilun merupakan dalil anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Pada ayat ini merupakan dalil bahwa ada yang menyembah al-ahjar, bebatuan, wal asjar, dan pepohonan, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Dan kata afara'aitum di sini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham inkari, yaitu akhbiruni, beritakan kepadaku. Ini mimbab istifham berupa pengingkaran dan taubih, seolah-olah menghina mereka. Allat, Allat, afara'aitumul lata, Lat ini adalah ismu sanam fit Taif. Kata Allat ini adalah nama berhala di daerah Taif. Lat itu nama berhala di daerah Taif. Taif itu dari Mekah sekitar berapa jam? 2 sekitar 2 jam. Bagi yang umrah itu biasanya ada tur juga ke daerah Taif. Nah, ini Allat ini adalah nama berhala di daerah Taif. Nama berhala. Ibarah
an sakhratin manqusyah. Jadi Lat ini berhala yang berada di Taif, ya, diibaratkan an sakhrah, dari sebuah batu yang telah diukir. Ya, batunya telah diukir. Jadi batunya diukir gitu ya. Alaiha baitun mabni, di atasnya ada rumah yang dibangun. Jadi dibangun rumah. Wa alaihi statair, ada penutupnya. Ya, yudahil Ka'bah, ya, hampir serupa dengan Ka'bah. Ya, batu gitu, kemudian diukir, kemudian dia apa? Ya, dibangun, bahkan di situ ada baitun mabni, dibikin rumah bahkan. Kemudian haulahu sahah, ada ruangan di sekitarnya. Wa indahu sadanah, dan juga ada penunggu di situ. Ya, penunggu batu yang disebut dengan Lat tadi, ya, berhalanya ada yang menunggunya. Kanu ya'budunaha, mereka orang-orang musyrikin menyembah itu, min dunillah, dari selain Allah Ta'ala. Ya, dan ini adalah merupakan, ya, perkara yang mereka yufakhiruna biha, yang para qabail, ya, orang-orang kabilah dari kalangan Arab musyrikin, ya, menyembahnya, kemudian berbangga dengan itu, bahwa kita punya alat, ya, berhala yang gede, ya. Dan ini adalah merupakan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, terutama di daerah Taif. Makanya di sini, ya, disebut dengan afara'aitumul Lat, ya. Dan Lat, ya, di sini, ya, hakikatnya adalah dulunya orang soleh. Dulunya orang soleh. Lat itu, ya, tadi diibaratkan seperti apa? Seperti batu. Padahal dulunya, ya, Lat ini adalah, ya, orang yang soleh, yang kerjaannya apa? Kerjaannya itu yalutu as-sawiq wa yut'imuhu lil hujjaj. Jadi dulunya ini, ya, Lat ini adalah orang yang senang mengadon adonan, ya, tepung jadi roti, kemudian diberikan kepada al-hujjaj, orang-orang yang menunaikan haji. Falamma mata banau ala qabrihi baitan, maka tatkala Lat ini meninggal, dibangunlah di atas kuburannya rumah. Wa arkhau alaihi statair, dibikin rumah kuburannya, kemudian diberikan penutup, ya. Fasaru ya'budunahu min dunillah, maka mereka pun menyembah Lat tadi, orang yang soleh yang meninggal tadi, dari selain Allah Ta'ala. Maka ini Lat, ya. Ini sama, ya, seperti kejadian di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Di zamannya Nabi Nuh itu, ya, tatkala kaumnya sudah menyembah selain Allah Ta'ala, sama awalnya mereka itu cuman membuat patung orang-orang yang soleh, dibikin patung. Untuk apa? Untuk mengingat mereka orang-orang yang soleh dan agar semangat beribadah. Lama-lama orang yang berilmunya semakin gak ada, patungnya jadi disembah. Makanya kenapa Islam itu melarang bikin apa? Bikin patung yang bernyawa. Nanti, ya, orang-orang yang tidak punya ilmu, apalagi tauhid dan akidah, berkeyakinan kalau melihat patung ini seolah-olah apa? Bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Ini bahaya. Dan ujungnya nanti bisa disembah seperti Lat ini, padahal dia adalah orang yang soleh. Ini Lat. Kemudian wal Uzza, ya, wal Uzza. Uzza ini adalah syajarat, ya, adalah pepohonan, ya, minas salam, ya, pepohonan dari salam, fi wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah namanya, baina Makkah wa Taif, antara Makkah dan Taif, di daerah situ. Haulaha bina, ya, di sekitarnya ada bangunan, wasatair, dan ada penutupnya juga, wa indaha sadanah, ada yang menjaganya juga,
wa fiha, bahkan di pepohonan itu ya ada syayatin yukallimunan nas, ada syaitan yang berbicara kepada manusia. Wa yuthunnul juhal, dan orang-orang yang enggak ngerti ilmu menyangka bahwa anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarah. Dan orang-orang yang jauh dari ilmu menganggap bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah ya pohonnya tadi, pohon keramat. Ya, abil hadzal bait allazi banau, atau yang dari rumah itu ada yang berbicara, yang mereka bangun itu. Ya, ma'a annallazi tukallimuhum hiya syayatin, padahal yang berbicara kepada mereka itu adalah syaitan liyudillahum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Ta'ala. Jadi pepohonannya itu ternyata di situ bisa apa? Bisa bicara, dan ternyata yang bicara adalah syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau antum melihat kayak pohon-pohon keramat itu, kadang sekarang itu pohonnya dikasih apa? Dikasih kain kafan ya, putih ya. Kemudian kelihatan pohonnya itu bergerak gitu ya, karena memang kena apa? Kena angin, tapi geraknya agak ke kanan ya. Ada suara lagi. Oh, ini suara apa? Ini keramat ini pohonnya. Padahal yang berbicara di zaman itu adalah syaitan untuk menyesatkan manusia. Wa kana hadza sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum, dan ini berhala ya li Quraisy, untuk orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah, wa man haulahum, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Ini Al-Uzza. Kemudian wa Manat, kalau Lat tadi adalah orang yang soleh, kalau Uzza itu pepohonan, kalau Manat ya, kalau yang Manat ini ya sakhrah kabirah fi makanin yaqa qariban min Jabal Qudayd baina Makkah wal Madinah. Manat ini adalah sakhrah kabirah, batu yang gede, di tempat yang terletak dekat dari Gunung Qudayd antara Mekkah dan Madinah. Ya, dan ini ya batu yang besar ini li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj, untuk kaum kelompok Ansor. Karena kelompok Ansor itu diantaranya ada suku Aus dan suku Khazraj, yang keduanya ini berasal dari Yaman. Wa kanu yuhrimuna min indiha, dan mereka berihram, ihramnya itu dari mana? Dari tempat ini ya, min indiha, untuk haji. Padahal kalau orang-orang Madinah ihramnya dari mana? Dari Bir Ali ya, dari Bir Ali. Kalau ini dari mana? Dari tempat mana tadi? Ya, Manat, yaitu tempat antara Mekkah dan Madinah, yang terletak di sini batu besar yang dekat dari Gunung Qudayd antara Mekkah dan Madinah, dan mereka berihram dari sini untuk menunaikan haji. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka menyembahnya selain dari Allah Ta'ala. Fahazihil asnamu salasatu hiya akbaru asnamil Arab, dan tiga berhala ini adalah berhala terbesarnya orang-orang Arab, yaitu Al-Lat, kemudian Uzza, kemudian apa? Manat. Ini tiga berhala terbesar bagi orang Arab. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Ini tiga ya berhala terbesar bagi orang-orang Arab. Makanya Allah katakan tadi, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Ya, apakah orang-orang musyrikin kalian ini menyembah Al-Lat wal Uzza wa Manat? Hal agnatkum syai'a, apakah mereka bisa mencukupkanmu sedikit saja? Hal nafa'atkum, apakah mereka berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat untuk kalian? Hal nasaratkum, apakah bisa menolong kalian? Hal kana takhluq wa tarzuq,
takhluq wa tuhyi wa tumit. Apakah berhala-berhala itu bisa menciptakan? Apakah berhala-berhala itu bisa memberikan rizki, bisa menghidupkan, bisa mematikan? Madza wajadtum fiha, apa yang kau dapatkan padanya? Hadza min babil inkar, ini bab pengingkaran. Wa tanbihil uqul, dan mewanti-wanti akal, mengingatkan akal agar apa? Ila an tarji'a ila rusdiha, agar akal itu kembali kepada hal yang lurus. Ya, fahadhihi innama, kenapa? Karena berhala-berhala tadi itu cuman apa? Hiya sakhra, cuman bebatuan, wasyajarat, dan cuman pepohonan saja. Laisa fiha naf'un wala dhar, tidak ada pada bebatuan dan pepohonan itu manfaat, memberikan manfaat, enggak ada. Wala dhar, dan tidak bisa menolak madarat, enggak bisa. Makhluk, bahkan semuanya itu adalah makhluk. Makanya orang yang menyembah seperti tadi ya, pepohonan yang dikasih apa? Kain kafan, kemudian tempat-tempat yang dikeramatkan, itu berarti yang enggak sehat apanya? Akalnya enggak sehat. Kenapa? Itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, tapi banyak yang datang. Kadang sambil bawa air, apalagi kalau di sebelahnya ada sumurnya. Airnya diambil, dituang, kemudian dibawa pulang. Ini lebih hebat daripada air Zam-Zam. Ya, dan itu banyak terjadi. Dan ini ya suatu yang dianggap biasa menurut mereka. Walamma ja'allahu bil Islam, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala datang dengan keislaman, Allah turunkan Islam, Allah berikan Islam. Ya, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, atau yang dikenal dengan Amul Fatah, pembebasan kota Makkah. Tahun keberapa itu? Tahun keberapa? Pembebasan kota Makkah tahun berapa? Itu membaca sirah lagi. Tahun keberapa? Pembebasan kota Makkah. Iza jaa nasrullahi wal fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah, artinya tinggal berapa tahun lagi setelah itu Nabi meninggal. Makanya kan konteks ayatnya itu iza jaa nasrullahi wal fatah, apabila datang pertolongan Allah Ta'ala, wal fatah, dan pembebasan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan melihat wahai Muhammad, manusia itu masuk pada agama Allah Ta'ala afwaja, berbondong-bondong. Maka setelah itu fasabbih fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwab. Artinya Nabi itu tinggal berapa tahun lagi meninggal. Makanya disuruh bertasbih dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ya datang Islam, kemudian Rasulullah membebaskan ya kota Makkah, ya al-musyarrafah yang mulia, maka Rasulullah langkah di antara yang beliau jalankan adalah yang pertama arsalal Mughirah. Di samping beliau ya menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ada 360, dihancurkan semua. Maka di antaranya Rasulullah kemudian arsalal Mughirah ibn Syu'bah wa Aba Sufyan ibn Harb. Rasulullah mengutus sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah dan Aba Sufyan ibn Harb. Kemana? Kelat, ke daerah Taif. Untuk apa? Untuk menghancurkan apa?
berhala yang namanya apa tadi? Lat. Ya, diutus oleh Rasulullah Al-Mughirah ibn Syu'bah dan Abu Sufyan ke Lat, daerah Taif. Kemudian apa? Fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihancurkan berhala Lat tadi dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza, dan Rasulullah mengutus Khalid ibn Walid ke al-Uzza, ke berhala Uzza ini. Fahadamaha, kemudian dihancurkan Uzza ini. Ya, pepohonan ini. Wa qata'al asjar, dan pohon-pohonnya dipotong. Ya, wa qatalal jinniyah allati kanat fiha tukhatibun nas wa tudilluhum, dan Khalid pun membunuh jin yang ada pada pohon itu, yang berbicara kepada manusia dan menyesatkan mereka. Ya, wa mahaha an akhiriha, dan semuanya dihilangkan dari awal sampai akhir. Walhamdulillah. Kemudian karena Khalid ya seorang sahabat yang sangat pemberani. Ya, sahabat Khalid ini saking beraninya nggak takut dengan apa? Ya, dengan apapun, bahkan jin pun beliau apa? Beliau bunuh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Ali ibn Abi Talib ila Manat, dan Rasulullah mengirim sahabat Ali ibn Abi Talib ke Manat untuk apa? Fahadamaha, untuk menghancurkannya dan menghilangkannya. Ya, lihat ya, padahal berhala itu ma'anqazat nafsaha, tidak bisa menolong dirinya. Fa kaifa tunqisu ahlaha wa ubadaha, maka bagaimana dia mau menolong orang yang menyembahnya? Makanya Allah katakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, kemana mereka pergi? Ya, hal nafa'atkum, apakah berhala-berhala tadi memberikan manfaat untuk kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillah wa juyushil muwahhidin, apakah mereka bisa mencegah diri mereka dari tentara-tentara Allah Ta'ala dan tentara-tentara al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Fahadha, maka ya, ini kata beliau, fihi dalilun, padanya ada dalil, ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan. Bal inna hadhihi al-asnam al-thalatha, bahkan tiga berhala ini, kanat hiya akbaru asnamihim, bahkan tiga berhala ini adalah ya berhala terbesar mereka. Wa ma'ahadza, dan oleh karena ini, mahahallahu minal wujud, Allah hilangkan itu dari keberadaannya. Wa ma dafa'at anha, dan mereka enggak bisa ya menahan dirinya. Wala nafa'at ahlaha, tidak bisa memberikan manfaat orang yang menyembahnya. Faqad qazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum, dan Rasulullah memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, dan berhala-berhala yang mereka sembah enggak bisa mencegah mereka. Fahadza fihi, dan ini padanya kata beliau, mastadalla lahu syekh, apa yang telah dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad rahimahullah, bahwa anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar, bahwa ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ya subhanallah, kata beliau. Ya, maka ini merupakan apa? Ya, kabar gembira kalau memang otaknya itu dia ya sehat ya. Tapi sedih kalau ternyata ada yang ya'budun al-asjar wal ahjar, ya, yang menyembah pepohonan, bebatuan yang beku, yang tidak ada akalnya dan tidak bisa ada harokat dan tidak ada kehidupan. Batu, aina uqulul bashar, ya, di mana akal-akal manusia? Ya, manusia yang berakal ya menyembah pepohonan, bebatuan yang beku tadi,
ya, yang tidak ada akal, tidak ada kehidupan. Mana akal-akal manusia? Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Makanya orang yang seperti ini sebetulnya yang bermasalah adalah akalnya. Gimana nyembah bebatuan, pepohonan, padahal keduanya makhluk. Keduanya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di akhir pembahasan ini ya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan yang lain dari jalur hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dan ini jadi akhir pembahasan di poin yang ketiga. Kata sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kata sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami ya masih baru keluar dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Ya, sahabatnya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'qufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwat. Kata sahabat ini, ya, walil musyrikin, bagi orang-orang musyrikin mereka punya sidroh. Sidroh itu pohon, ya, pohon. Ya'qufuna indaha, mereka beriktikaf di pohon itu, menetap diri di situ. Ya, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu untuk ngalap apa? Berkah. Yuqalu laha, maka ya dinamakan itu dengan zatu anwat, tempat yang bisa ada gantungan senjata itu. Famararna bisidratin, maka kami pun lewat ada sebuah sidroh, pohon. Ya, lihat ini efek dari orang yang melakukan dan melihat dosa. Ya, kalau melihat dosa itu lama-lama jadi apa? Kadang terpengaruh dan ingin. Jadi antum kalau duduk di tempat maksiat, hati-hati, lama-lama antum ingin. Aduh, kayak enak ini. Pertama antum kuat ya, imannya masih kuat. Tapi lama-lama ya bangun berdiri ikut-ikutan melakukan apa yang dilarang. Maka kata sahabat ini, famararna bisidrah, kita pun lewat ada pohon juga, pohon nganggur ya. Fakulna, maka kita pun berkata, ini latah ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat, ya Rasulullah, jadikan bagi kami zata anwat, tempat untuk menggantungkan senjata tadi, untuk ngalap berkah juga. Kama lahum zatu anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga punya zatu anwat. Jadi ikut-ikutan. Ya. Ini dari ya sahabat Abi Waqid Al-Laitsi ya radhiyallahu an. Dan sahabat Abi Waqid Al-Laitsi ini ya kana mimman aslama amal fatah, di antara orang-orang yang masuk Islam di tahun pembebasan kota Mekah ya, alal masyhur, sesuai pendapat yang paling masyhur ya, yaitu sanah 8 dari Hijriah. Yuqalu laha, dan dinamakan zatu anwat ya. Anwat itu ya adalah jamak dari naut, yaitu at-ta'liq, yaitu zatu ta'aliq, tempat untuk menggantungkan senjata. Yu'alliquna biha aslihatahum. Ya, dan mereka inginnya itu ya meletakkan, mengikatkan di tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, litabarruk biha, untuk ngambil berkah.
dari pohon itu. Faqala ba'du sahabah, maka sebagian para sahabat berkata, allazina aslamu qariban, yang mereka baru masuk Islam, walam ya'rifu tauhid tamaman, dan mereka belum mengetahui tauhid dengan baik. Mereka berkata, ij'al lana zata anwat, ya Rasulullah, jadikan bagi kami tempat menggantungkan senjata tadi sebagaimana mereka punya satu anwat. Ya. Dan ini kata Syekh Saleh, wa hadhihi baliyatut taqlidi wat tashabbuh. Dan ini adalah bencana orang yang senang taklid dan menyerupai. Bencana apa? Taklid. Antum kalau ikut-ikutan bahaya. Apalagi kalau ikut-ikutannya berkaitan dengan apa? Perbuatan syirku billah. Ini bahaya, taklid wa tasyabbuh. Bahayanya, musibahnya orang yang taklid itu ngikutin tanpa dalil. Ustaz, kebanyakan orangnya itu beloknya ke kiri, jadi saya pun ikut-ikutan belok ke kiri. Nah, Ustaz, banyakkan orang masuknya lubang, saya pun ikut masuk lubang. Yang penting rame-rame. Hati-hati. Nah, ini musibah, kata beliau, wahia min a'zamil balaya, dan ini termasuk di antara musibah yang besar. Ya, fa inda dzalika, maka dalam kondisi seperti itu, ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ta'ajjub, heran. Waqal, dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 3 kali Nabi mengucapkan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza a'jabahu syai' aw istankara syai'an fa innahu yukabbir aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dzalik. Dan Nabi apabila ada sesuatu yang membuatnya ta'ajjub atau mengingkari sesuatu, maka Nabi pun mengucapkan takbir atau mengucapkan subhanallah. Kata Nabi, innaha sunan, itu adalah jalan-jalan. Allati yasluquhan nas, itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'd, yang sebagian mengikuti pada sebagian yang lain. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza wattiba'u sunan al-awwalin wa tashabbuh bil musyrikin, dan sebab yang membawa kalian atas mengikuti hal ini adalah ittiba', mengikuti jalan-jalannya orang-orang terdahulu dan juga menyerupai orang-orang musyrikin. Ya. Qultum, yang kalian ucapkan itu, wallazi nafsi biyadi, dan yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, kama qalat banu Israil li Musa, ucapan kalian ini sebagaimana ucapan Banu Israil kepada Nabi Musa. Apa yang mereka ucapkan? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, ij'al lana ilaha, wahai Musa, jadikanlah bagi kami ini Tuhan, kama lahum aliha, sebagaimana bagi mereka Tuhan-Tuhan juga. Ini Banu siapa? Israel kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, kalian ini ya sesungguhnya orang-orang yang tajhalun, yang bodoh. Musa alaihi salam, Nabi Musa, ya, lamma tajawazal bahr, tatkala melewati lautan yang Allah selamatkan itu, ya, tatkala Allah perintahkan Nabi Musa untuk meletakkan tongkatnya, kemudian jalan pun terbelah menjadi 12 jalan, karena Bani Israel itu tatkala itu ada 12 suku, hingga masing-masing suku itu lewat jalan itu. Ya, maka tatkala Nabi Musa melewati bahar, lautan tadi dengan Bani Israel, dan Allah pun aghraqallahu aduwahum, Allah pun menenggelamkan musuh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, fihi wa hum yansurun,
Dan Bani Israel itu tatkala Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka melihat. Ya, mereka melihat. Kemudian marrau ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Kemudian Bani Israel ini lewat ya kepada orang-orang yang kebetulan iktikaf. Ya, iktikaf ala asnam, di berhala-berhala gitu ya, yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Maka Bani Israel ini dengan latah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan bagi kami ini Tuhan sebagaimana mereka Tuhan-Tuhan, sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum yang bodoh. Musa mengingkari mereka. Inna haula mutabarra'um ma hum fi. Mereka berhala-berhala itu akan dimusnahkan. Mereka ya adalah sesuatu yang batil. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Li'annahu syirik, karena yang seperti ini adalah perbuatan syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka Musa berkata, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa berkata, apakah ya aku inginkan bagi kalian Tuhan selain Allah, padahal Allah yang telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, kepada alam semesta ini. Karena memang Bani Israel itu Allah berikan keutamaan apa? Bisa menguasai dunia. Dan memang sekarang seperti itu. Kalau antum cerita teknologi, yang menciptakan itu kebanyakan dari siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, mereka punya kelebihan dan Allah berikan itu. Tapi tadi kelebihannya tidak didasari dengan apa? Tauhid dan akidah. Ya, makanya Allah katakan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, kata Musa, padahal Allah telah utamakan kalian atas alam semesta ini. Ankara alaihim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengingkari mereka. Ya, kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka, walakin haula wa haula lam yusyriku, tapi mereka kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Muhammad tatkala itu mau melakukan, belum berbuat syirik, cuman ingin minta saja. Fa Banu Israil lamma qalu hadhil maqala lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Dan Banu Israil tatkala mengucapkan ucapan tadi, mereka belum berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka belum melakukannya. Wa kadzalika haula'in sahabah, begitu pula para sahabat. Ya, lawittakhadhu zata anwat la asyraku, kalau mereka benar-benar menjadikan zata anwat, tempat bergantungnya senjata itu, dan mereka lakukan, maka mereka melakukan perbuatan syirik. Walakinallaha hamahum, tapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, tatkala ya nabi mereka melarang mereka, mereka pun ya mencegah diri mereka. Wa qalu hadhil maqala, dan mereka mengatakan ucapan ini karena memang an jahlin, didasari karena ketidaktahuan. Maqaluha an ta'ammud, mereka mengucapkan ini bukan ya an ta'ammud, bukan karena faktor sengaja. Falamma alimu annaha syirkun intahaw wa lam yunaffizu, ya, tatkala mereka tahu bahwa itu tuh enggak boleh syirik, maka mereka pun ya intahaw, ya, menjauhkan diri mereka, mereka enggak melakukannya. Walau nafazu, kalau mereka mengerjakannya, la asyraku billah, mereka akan ya berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dan di akhir pembahasan ini kata beliau, fasyahid minal ayah maka yang bisa disaksikan dari ayat tadi adalah anna hunaka man ya'budul asjar, bahwa ada yang menyembah pepohonan. Li anna haula al musyrikin karena mereka orang-orang musyrikin ittakhadhu zata anwat, mereka ya menjadikan apa tadi, tempat untuk menggantungkan senjata.
Wa hawala haula'i sahabat, dan para sahabat ya berusaha alladzina lam yatamakkan al-ilm, yang tidak ya kuat dalam hal keilmuan, min qulubihim, dari hati-hati mereka, hawalu, ingin berusaha, ayatashabbahu bihim, untuk menyerupai mereka orang-orang musyrikin yang menggantungkan senjata mereka. Laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, kata beliau, bahwa annahunaka, bahwa di sana ada yang man yatabarrak bil asjar, ada yang ngalap berkah dengan pepohonan, wa yaqufu indaha, dan menetap di situ, iktikaf. Karena uquf ya itu artinya adalah al-baqa'u indah, menetap di tempat yang dianggap keramat ya, mudah taqarruban ilallah, menetap di situ dalam waktu tertentu, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ya tempat itu. Fal uquf, ya uquf di sini adalah al-baqa'u fil makan, menetap di tempat. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ada atau enggak ada? Ada apa enggak ada? Nah, terjadi ya. Ada yang iktikaf di situ ya. Kalau dulu bawa senjata digantungkan, sekarang bawanya apa? Hah? Fulus juga ya. Kadang fulusnya dimasukin kemana? Karena ada kotaknya. Setahun dibuka, fulusnya ternyata banyak ya. Banyak, akhirnya dibikin apa? Dibikin indah lagi, dan seperti itu terjadi. Maka kata beliau, fadalla hadza ala masail azimah. Ini menunjukkan tentang 3 masalah penting. Yang pertama, khatarul jahli bitauhid, bahayanya bodoh dan tidak tahu tentang tauhid. Ini bahaya. Kenapa? Ya, fa inna man kana yajhalu tauhid, karena orang yang tidak tahu, bodoh tentang tauhid, hariyun ayyaqa fi syirk wa huwa la yadri, dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan syirik, wa huwa la yadri, dan dia merasa enggak tahu. Dia enggak tahu. Wa min huna, maka dari sini kata beliau, yajibu ta'allumut tauhid, maka dari ini wajibnya belajar tentang tauhid, wajib. Kalau materi lain ya nggak tahu, antum nggak berdosa, tapi kalau ini berdosa, wajib untuk belajar tauhid. Wa ta'allum, dan mempelajari ma yudadduhu minasyirik, lawan daripada tauhid yaitu syirik, hatta yakunal insanu ala basirah, sehingga seseorang itu berjalan ya di atas apa? Di atas ilmu. Li alla yu'ta, ya, sehingga dia tidak akan datang pada sesuatu yang dia tidak tahu. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalik, terlebih ya apabila dia melihat orang yang melakukan itu, kemudian dia menganggapnya benar, bisa babi jahlihi, karena sebab ketidaktahuan dia. Wa fihi, dan pada hal ini adalah khatarul jahl, bahayanya orang yang bodoh, yang enggak tahu. La siyama fi umuril aqidah, terlebih dalam masalah akidah. Jadi penting ya orang ngaji itu, terutama yang pertama ngaji apa? Tauhid dulu. Dan di mana-mana pun ya kajian awal dibuka itu mesti dengan tauhid, bukan dengan hal-hal lain. Kenapa? Karena kalau ibadahnya dia bahas, tauhidnya nggak dibahas, nanti jamaahnya masih ada yang pakai jimat, ya, masih seneng kalau jualan itu pakai penglaris, ya. Kemudian apa lagi? Macam-macam. Padahal ini yang akan merontokkan ibadah seluruhnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis tadi adalah khatarut tasyabbuhi bil musyrikin, bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Ya.
Wa annahu qad yuaddi ila syirik, dan ini khawatir bisa mengarah pada perbuatan syirik. Karena Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Maka fala yajuzu at-tashabbuhu bil musyrikin, tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, anna tabarruka bil ahjari wal asjar wal abniyah syirkun wa in summiya bi ghairi ismih. Bahwa tabarruk, ngalap berkah dengan bebatuan, wal asjar, pepohonan, wal abniyah, bangunan, ya, itu perbuatan syirik walaupun dinamakan bukan dengan namanya. Ya, karena umumnya orang pada datang ke tempat itu ngalap berkah. Ya, ngalap apa? Ngalap berkah. Ini ya kita dapati seperti itu. Dan ini perbuatan syirku billah. Kenapa? Li'annahu talabul barakah min ghairillah. Karena dia mencari keberkahan dari selain Allah Ta'ala. Minal ahjar, dari bebatuan, wal asjar, pepohonan, wal kubur, dan kuburan-kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Wa hadza syirkun wa in samauhu bi ghairi ismi syirik. Dan ini adalah perbuatan syirik walaupun dinamakan dengan selain nama syirik. Nah, ini ya kaidah yang ketiga yang alhamdulillah kita selesaikan, dan insyaallah di kaidah yang keempat berkaitan dengan tauhid akan kita bahas di pekan yang pertama dan ketiga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.